Oke, yang pertama saya akan perkenalkan secara singkat. Ini adalah timer Panasonic atau timer pusat, berfungsi untuk mengatur waktu on dan off pada panel listrik secara otomatis. Kemudian ini ada timer Omron. Fungsinya untuk mendelay atau menjeda arus listrik yang menuju kontaktor. Ini bisa juga sebagai alat menghitung waktu, di mana waktu yang telah ditetapkan tercapai maka output kontaknya akan bekerja. Jadi kita atur timernya untuk menjeda arus yang masuk ke kontaktor. Oke, ini ada soketnya juga dudukannya. Kemudian ada relay. Relay ini fungsinya untuk pengaman arus lebih pada rangkaian panel listrik atau alat elektromagnetik yang difungsikan untuk memberikan gerakan mekanik saat mendapatkan tegangan arus listrik. Nah, ini sama ada soketnya juga. Kemudian lanjut ke MCCB. MCCB berfungsi sebagai pemutus atau penghubung rangkaian listrik secara manual. Nah, ini modelnya seperti ini bentuknya. Ini ada kapasitas tegangannya berapa ampernya tergantung kebutuhan. Kemudian ada arrestor atau penangkal petir. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan arus listrik saat terjadi lonjakan, sehingga mampu melindungi kerusakan akibat lonjakan tersebut. Kemudian ini ada kontaktor atau MC, magnetic kontaktor, berfungsi sebagai penghubung atau pemutus rangkaian dengan prinsip kerja induksi magnetik. Kemudian ada CT, current transformer. Ini untuk membaca ampere meter yang masuk ke panel listrik. Kemudian ada MCB satu pas. MCB satu pas fungsinya sama kayak MCCB untuk memutus dan menyambungkan arus listrik secara manual. Oke, ini ada kapasitas ampernya juga. Ada yang 10 ampere, 6 ampere sampai 32 ampere. Oke, lanjut ke ampere meter. Ampere meter untuk menampilkan ampere listrik yang telah dibaca oleh CT tadi. Kemudian ini voltmeter untuk menampilkan voltase arus yang masuk ke panel listrik. Jadi dibaca oleh ini. Lanjut ke terminal blok. Terminal blok ini berfungsi untuk berhentinya arus listrik sementara dari incoming atau dari PLN ke panel listrik LED Videotron kita. Kemudian ada MCB satu pas. MCB satu pas ini fungsinya untuk pembagian arus ke LED Videotron kita. Jadi dari kontaktor akan disalurkan ke MCB pembagian ini. Biasanya untuk dua kontaktor atau dua angkatan kita butuh 6 MCB pembagian dan satu lagi untuk MCB IPC, tergantung kebutuhan kita. Oke, kemudian di sini switch voltmeter. Fungsi switch voltmeter ini untuk mengetahui jumlah voltase yang diterima oleh panel listrik LED Videotron. Jadi tinggal kita switch untuk RST-nya. Kemudian di sini ada switch otomatis, manual dan otomatis. Fungsinya untuk menselect otomatis dan manual pada LED Videotron. Kemudian ini ada limit switch. Fungsi kerjanya sama seperti saklar untuk on off otomatis pada suatu lampu. Nah, ini lampunya yang akan kita gunakan pada panel listrik. Ini sebagai penerang ya guys. Nanti akan disimpan di dalam panel listrik secara otomatis. Kemudian di sini ada bus bar. Bus bar ini biasanya terbuat dari lempengan tembaga. Fungsinya ini untuk
mendistribusikan arus listrik yang masuk atau menghantarkan energi listrik sesuai kebutuhan. Oke, kemudian ini ada lampu indikator. Lampu indikator di sini biasanya kita menggunakan 3 warna. Ada warna merah, terus ada warna kuning dan warna hijau. Biasanya ini digunakan untuk menanda suatu arus yang telah masuk. Nah, biasanya kita gunakan di RST, kemudian di kontaktor. Jadi kita tempel di pintu ya guys. Lanjut lagi, ini adalah kabel dak. Kabel dak ini fungsinya untuk tempat jalur kabel pada elektrikal. Kemudian di sini ada rel omega. Rel omega ini tempat untuk menyimpan elektrikal panel listrik. Oke, di sini untuk sekunnya biasanya kita menggunakan sekun Y. Ini di sini ada berbagai ukuran, sesuai dengan kebutuhan aja. Nanti kalian bisa sesuaikan mau pakai sekun yang apa. Oke, sekun ini fungsinya untuk menguatkan konekan listrik kita ya guys. Jadi tidak mudah terlepas dan terlihat rapi.